Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MPIC akan menjelaskan video tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Saya Rifin Anugraha dengan NIM 23301030056. Saya Rifa Sandrova dengan NIM 2330103055. Saksikan video kami. Yang pertama mengenai perencanaan dan perencanaan pendidikan. Lalu apa itu perencanaan? Perencanaan ialah proses merumuskan tujuan, memilih strategi, dan menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Lalu apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan adalah proses merumuskan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk menyusun dan mengelola sistem pendidikan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, serta alokasi sumber daya dengan tujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Nah, selanjutnya prinsip perencanaan pendidikan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui seperti tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, kita harus menetapkan tujuan pendidikan yang spesifik dan terukur, serta referensi, memastikan materi dan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini kita harus menyesuaikan rencana dengan perubahan kebutuhan dan konteks pendidikan. Selanjutnya evaluasi keberlanjutan. Di sini kita harus melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan yang terakhir, keadilan. Keadilan ini kita harus memastikan bahwa pendidikan dapat diakses dan bermanfaat bagi semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik perencanaan pendidikan yang harus kita awasi. Kita harus merencanakan pendidikan melibatkan identifikasi tujuan, penentuan metode pengajaran, alokasi sumber daya, dan evaluasi hasil pembelajaran untuk mencapai aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, serta harus memperhatikan kebutuhan peserta didik yang ada. Selanjutnya, syarat perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang efektif memerlukan penetapan tujuan yang jelas, analisis mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta pemilihan kurikulum yang relevan, serta pengembangan metode pengajaran yang sesuai. Sekarang pembahasan mengenai prosedur perencanaan pendidikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penetapan tujuan pendidikan yang spesifik dan struktur. Yang kedua, kita harus menganalisis mendalam terhadap kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, perumusan kurikulum yang relevan harus kita perhatikan. Yang keempat, alokasi sumber daya yang efisien. Yang kelima, pelibatan masyarakat harus kita implementasikan. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi harus terus-menerus dilakukan. Oke, selanjutnya implementasi. Implementasi perencanaan pendidikan mencakup penerapan rencana aksi, melibatkan pelaksanaan kurikulum, metode pengajaran efektif, alokasi sumber daya yang tepat, serta pemantauan kemajuan siswa. Sekarang kita membahas mengenai implementasi perencanaan pendidikan. Yang pertama yang harus kita bahas dan harus kita perhatikan mengenai pelaksanaan kurikulum. Kita harus menerapkan kurikulum sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Yang kedua, kita harus menggunakan metode pengajar. Contoh, kita harus
menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, kita harus menggunakan sumber daya. Harus memanfaatkan sumber daya secara efektif, termasuk kualitas, fasilitas, dan teknologi yang ada. Yang keempat, kita harus memonitoring dan mengevaluasi selalu. Kita harus mengawasi pelaksanaan rencana pendidikan pembelajaran yang ada. Yang kelima, kita harus mengembangkan keterampilan guru. Kita harus mengembangkan keterampilan guru agar mereka dapat memberikan pembelajaran sesuai ajaran yang ada. Yang keenam, kita harus berpartisipasi untuk melibatkan orang tua, siswa, dan warga ataupun komunitas lainnya untuk bisa mengevaluasi dan memproses keberhasilan pembelajaran yang ada. Nah, pembahasan selanjutnya ini yang paling penting adalah manfaat. Manfaat dari perencanaan pendidikan adalah satu, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, tujuan utama dari perencanaan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan merancang-rancang program-program pembelajaran yang efektif dan relevan. Dua, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Perencanaan pendidikan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan siswa dan masyarakat sehingga program-program itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketiga, proses pembelajaran, mengarahkan proses pembelajaran. Dengan mengarahkan proses pembelajaran tersebut, perencanaan pendidikan membantu dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas sehingga guru dan siswa memiliki arah yang jelas dalam proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan perencanaan pendidikan. Ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuannya yaitu perencanaan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk dengan merancang program-program pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan agar pendidikan mempunyai perencanaan pendidikan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan siswa dan masyarakat secara keseluruhan sehingga program-program dapat disesuaikan dengan baik. Lalu yang ketiga, harus mengarahkan proses pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pendidikan membantu dalam menetapkan tujuan rencana pembelajaran yang jelas sehingga arah dan tujuannya perlu kita ketahui bersama secara jelas. Lalu yang keempat, menyediakan pedoman agar perencanaan pendidikan menyediakan pedoman dan struktur bagi lembaga-lembaga pendidikan dalam mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan mereka. Lalu yang kelima, mengukur kinerja. Tujuannya perencanaan pendidikan juga termasuk mengukur kinerja pendidikan secara teratur agar program pendidikan melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu pembahasan yang terakhir mengenai proses perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan mencakup penetapan tujuan, analisis, kebutuhan peserta didik, perumusan kurikulum, dan pemilihan metode pembelajaran. Alokasi sumber daya pembuatan jadwal, serta pelibatan masyarakat juga terlibat untuk kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga bermanfaat. See you.